Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pencarian best first search. Kami dari kelompok 13, dengan anggota yang pertama Miranda Dwi Diana, NIM 220512041117, dan yang kedua Ines Hafiza Febrina, dengan NIM 220512041122. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang landasan dari teori metode pencarian heuristik. Heuristik dalam pengertian paling umum adalah metode yang melibatkan adaptasi pendekatan terhadap suatu masalah berdasarkan solusi sebelumnya untuk masalah yang serupa. Pencarian heuristik adalah kelas metode yang digunakan untuk mencari ruang solusi untuk solusi optimal dari suatu masalah. Prinsip dari heuristik dapat diterapkan pada berbagai permasalahan matematika, sains, dan optimasi dengan menerapkan heuristik secara umum. Heuristik merupakan sebuah teknik yang mengembangkan efisiensi dalam proses pencarian. Untuk dapat menerapkan heuristik tersebut dengan baik, dalam satu domain tertentu diperlukan fungsi heuristik, yaitu suatu fungsi untuk menghitung nilai atau biaya perkiraan dari suatu solusi permasalahan yang dicari sebagai modal untuk melakukan iterasi menuju goal state. Fungsi heuristik berbeda dengan algoritma, di mana heuristik lebih merupakan perkiraan untuk membantu algoritma dan tidak harus valid setiap waktu. Meskipun begitu, semakin bagus fungsi heuristik yang dipakai, semakin cepat dan akurat pula solusi yang diperoleh. Menentukan heuristik yang tepat untuk suatu kasus dan implementasi yang ada juga sangat berpengaruh terhadap kinerja algoritma pencarian heuristik. Jenis-jenis pencarian heuristik yaitu generate and test, hill climbing, best first search, dan lain-lain. Namun, dalam materi ini kami hanya akan membahas jenis pencarian best first search. Yang kedua, metode best first search. Proses pencarian merupakan penelusuran solusi dalam suatu permasalahan hingga solusi atau tujuan ditemukan, atau pergerakan dari state space untuk mencari lintasan dari initial state ke goal state, menurut Harvey. Best first search merupakan kombinasi kelebihan teknik deep first search dan breadth first search dengan mengambil kelebihan dari kedua metode tersebut. Pencarian diperkenankan mengunjungi node yang ada di level yang lebih rendah jika ternyata node yang pada level lebih tinggi memiliki nilai heuristik yang buruk. Untuk mengimplementasikan metode ini, dibutuhkan dua antrian yang berisi node-node, yaitu yang pertama ada open list, berisi simpul-simpul yang masih memiliki peluang. Peluangnya masih terbuka untuk terpilih sebagai simpul terbaik. Yang kedua, close, berisi simpul-simpul yang tidak memungkinkan terpilih sebagai simpul terbaik. Peluang yang untuk terpilih sudah tertutup. Best first search akan membangkitkan node berikutnya dari semua node yang pernah dibangkitkan. Suatu fungsi heuristik dikatakan baik jika bisa memberikan biaya perkiraan yang mendekati biaya sebenarnya. Semakin mendekati biaya sebenarnya, fungsi heuristik tersebut semakin baik. Seperti pada gambar berikut, dalam kasus pencarian rute terpendek, biaya sebenarnya adalah panjang jalan raya yang sebenarnya, sedangkan fungsi heuristik adalah garis lurus dari kota satu ke kota yang lainnya. Untuk itu bisa digunakan dengan rumus D AB sama dengan buka kurung YB min YA tutup kurung kuadrat ditambah buka kurung XB min XA tutup kurung kuadrat menjadi DAB sama dengan 15, DBC sama dengan 20, DCD sama dengan 10. Yang ketiga yaitu cara kerja best first search. Algoritma best first search ini menggunakan nilai heuristik pada tiap simpul-simpulnya. Nilai heuristik dalam pencarian ini merupakan nilai estimasi dari jarak antar dua titik. Simpul dengan nilai heuristik terbaik akan dibuka atau dikerjakan terlebih dahulu. Nilai heuristik dikatakan terbaik apabila nilai tersebut mendekati nilai sebenarnya. Diasumsikan bahwa dalam pencarian rute terpendek, nilai yang dianggap baik apabila nilai tersebut memberikan hasil yang lebih kecil dari nilai yang lainnya karena konteks yang dibahas adalah jarak. Setelah simpul dengan nilai terbaik diperoleh, jika goal state belum ditemukan, maka akan melakukan pemeriksaan pada simpul berikutnya dengan nilai heuristik yang terbaik pada kedalaman yang sama. Simpul tersebut kemudian dibuka dan diperiksa apakah terdapat goal state pada cabang-cabangnya.
Bila goal state belum ditemukan, akan dilakukan proses yang sama pada simpel berikutnya. Nilai heuristik best first search adalah pencarian dalam mencari solusi terbaik berdasarkan ukuran fungsi tertentu, di mana Fn sama dengan Hn. Fn adalah fungsi evaluasi dan Hn adalah fungsi heuristik atau estimasi jarak terpendek dari vertex node ke vertex node tujuan heuristik. Berikut ini adalah contoh pencarian best first search pada peta. Di peta ini dicari jarak dari Arad ke Bukares dengan kos terendah dan dihasilkan seperti gambar berikut, di mana Arad itu cabangnya ada Sibiu, Timisoara, dan Zerin. Di antara ketiganya, itu yang paling rendah HN-nya itu 253 Sibiu, dan Sibiu itu membuka cabang menjadi ada Arad, Varagas, Oradia, dan Riminius Pilsea. Di antara keempat tersebut, itu yang paling rendah HN-nya itu dari Varagas, yaitu 176. Dari Varagas itu membuka cabang baru, yaitu Sibiu dan Bukares. Dan ditemukanlah goal state, yaitu Bukares. Berdasarkan gambar di atas, kota-kota yang harus dilalui untuk mendapatkan jalan yang paling dekat dari Arad ke Bukares adalah Arad, Sibiu, Varagas, dan Bukares, dengan panjang yang dilalui adalah 140 ditambah 99 ditambah 211 sama dengan 450 km. Yang keempat, ada implementasi dari best first search dalam program. Di sini, pada lokasi A, ada Zozo. Kemudian ingin ke kota D, yaitu kota misterius. Dalam sebuah negeri yang jauh, ada seorang penjelajah bernama Zozo yang sangat ingin mencapai tujuan akhir, yakni sebuah kota misterius yang dikenal kota cahaya. Namun, Zozo mendapat masalah besar. Dia harus mencari jalur terpendek untuk mencapai kota ini melalui hutan yang penuh rintangan. Untungnya, Zozo memiliki akses ke sebuah dengan alat ajaib, yaitu best first search. Dengan alat tersebut, bisa mengubah peta tersebut ke graf sedalam lokasi dengan keterangan jarak antar titik. Peta ini terdiri dari 4 lokasi, yaitu A, B, C, dan D. Dia memulai petualangannya dari titik A dan harus mencapai tujuannya di titik D. Alat best first search ini bekerja sebagai berikut. Yang pertama, pencarian dimulai dari titik awal, yaitu A, dengan biaya 0. Selama pencarian, Zozo dapat melihat dan memilih untuk bergerak ke lokasi-lokasi yang terhubung dari titik saat ini, yaitu A. Setiap langkah memiliki biaya yang berbeda. Alat ini menggunakan algoritma heuristik yang cerdas untuk mencari jalur terpendek menuju tujuan akhir, yakni D. Pertanyaannya, berapa iterasi yang dilakukan oleh alat pencarian terbaik atau best first search sebelum menemukan rute terpendek dari A ke D? Yang kedua, apa jalur terpendek dari A ke D dan berapa total biayanya? Jika alat pencarian terbaik tidak dapat menemukan rute dari A ke D, berapa iterasi yang diperlukan sebelum mengumumkan bahwa tidak ada rute yang tersedia? Yang keempat, apa yang terjadi jika Zozo mencoba untuk mencapai titik C dari A? Berapa biaya dan jalur terpendeknya? Berikut adalah source code-nya. Yang pertama ada import HappyQ. Import library HappyQ berfungsi untuk mengelola daftar prioritas yang digunakan dalam algoritma best first search. Lokasi peta yang akan sebagai acuan dalam menuju lokasi D diterapkan menjadi graf, yaitu A ke B dengan biayanya 1, A ke C dengan biaya 3, B ke A dengan biaya 1, B ke C dengan biaya 4, B ke D dengan biaya 2, C ke A biaya 3, C ke B biaya 4, C ke D biaya 5, D ke B biaya 2, D ke C biaya 5. Kemudian kita mendefinisikan graf tersebut dalam bentuk lokasi yang tadi kan. Di sini kita menggunakan fungsi best first search. Fungsi ini merupakan implementasi utama dari algoritma best first search.
depth, best first search, graph, start, goal. 3 parameter yaitu graph, lokasi awal, dan lokasi tujuan, yaitu goal. Open list, daftar prioritas node yang akan dieksplorasi. Close set node yang dieksplorasi. Initial location, start 0, titik awal yang dengan biaya 0 dan rute yang dilewati. Happy queue, push open list initial location berfungsi untuk menambahkan titik awal ke dalam prioritas. Iteration sama dengan 1, merupakan variabel dari iterasi. Mengambil node dengan biaya terendah dari open list, yaitu while open list, current location, current cost, current route, sama dengan happy queue, pop open list. If current location sama dengan goal, jika rute tersebut adalah tujuan goal, maka rute terpendek ditemukan dengan fungsi mengembalikan total biaya dan rute yang dilewati. Kemudian, jika bukan tujuan node tersebut, ditambahkan ke dalam close set untuk menandai bahwa sudah dieksplorasi. Yaitu mengeluarkan print, yaitu iterasi keberapa, kemudian mengunjungi lokasi, current location dengan biaya berapa. Kemudian for location, cost in graph, if location not in closed set, new cost sama dengan current cost. Ini untuk mencari nilai dari lokasi yang dituju. Kemudian new route sama dengan current route untuk mencari rute baru. Kemudian ada iteration plus sama dengan 1. Itu fungsi akan mengulang langkah hingga open list kosong atau rute yang terpendek ditemukan. Kemudian print iteration, tidak ada route yang tersedia dari start ke goal. Jika open list kosong dan tidak ada rute yang ditemukan, maka fungsi akan mencetak pesan bahwa tidak ada rute yang tersedia. Kemudian if name sama dengan main, start location dan close location. Start itu lokasi awal yang ditentukan Zozo, kemudian goal location itu lokasi tujuan yang ingin dicapai sama Zozo. Itu pada bagian if name sama dengan main itu menentukan lokasi awal dan lokasi tujuan, kemudian memanggil fungsi best first search dengan graph, dan kedua lokasi ini akan menjadi argumen. Kemudian if result is not, dan tidak ada rute yang tersedia dari start ke goal location, dia hasil akhirnya jika rute terpendek ditemukan, hasilnya akan mencetak rute dan total biaya. Jika tidak ada rute yang ditemukan, maka pesan yang sesuai akan dicetak. Kemudian kita mencoba run. Ini iterasi pertama mengunjungi lokasi A dengan biaya 0. Kemudian menambahkan lokasi B ke open list dengan biaya 1 dan menambahkan lokasi C ke open list dengan biaya 3. Iterasi kedua mengunjungi lokasi B dengan biaya 1, menambahkan lokasi C ke open list dengan biaya 5. Menambahkan lokasi D ke open list dengan biaya 3 juga. Kemudian iterasi yang ketiga mengunjungi lokasi C dengan biaya 3, kemudian menambahkan lokasi D ke open list dengan biaya 8, mengunjungi lokasi C dengan biaya 5. Iterasi yang keempat tadi menambahkan lokasi D ke open list dengan biaya 10. Kemudian dapat disimpulkan rute terpendek yaitu ada di A ke B, kemudian ke D dengan total biaya 3. Berikut ini adalah contoh langkah-langkah dalam sebuah gambar ya. Tadi kan udah dijelaskan mengenai dalam program. Yang pertama itu langkah 1, diketahui Zozo. Zozo ada di A dengan biaya 0. Kemudian mencari
dari A ke B dan juga ke C. Lah dari keduanya ini mana yang terpendek? Ternyata yang A ke B. Jadi Zozo dari A ke B dengan kos biaya 1. Kemudian langkah yang ketiga, itu kan ada B. Setelah B ini dia bisa ke C, yaitu dengan biaya kos 4. Ternyata dari B ke C itu ada membuka langkah baru, yaitu B ke D dengan biaya yang lebih rendah, yaitu 2. Maka dapat disimpulkan bahwa biaya yang terendah Zozo yang mau melewati ke kota misterius, yaitu dari A, B ke C dengan biaya terendah yaitu 3. Lah, karena ada beberapa jarak yang belum dicari, maka dicari dulu. C ini bisa nggak ke D? Ternyata bisa, dan itu menghasilkan 5. Dan kita lihat dari A, B, C yang kita temukan tadi, dengan kos biaya rendah, 3. Apakah itu lebih besar dari A, C, D, yaitu 8? Dan ternyata kos yang dimiliki A, B, C itu rendah, maka dari itu dipilih dari jarak yang ditempuh Zozo, yaitu A, B, D. Kemudian dari pertanyaan awal, yaitu berapa iterasi yang dilakukan oleh alat best first search atau pencarian terbaik sebelum menemukan rute terpendek dari A ke D, yaitu alat pencarian terbaik melakukan 5 iterasi sebelum menemukan rute terpendek dari A ke D. Seperti yang sudah dijelaskan dari output yang tadi. Kemudian nomor 2, pada jalur terpendek dari A ke D, berapa total biayanya? Jalur terpendek dari A ke D adalah A ke B ke D. Kemudian total biayanya adalah 1, yaitu A ke B, kemudian ditambah 2 dari B ke D, sama dengan 3. Jika alat pencarian terbaik tidak dapat menemukan rute dari A ke D, berapa iterasi yang diperlukan sebelum mengumumkan bahwa tidak ada rute yang tersedia? Jika alat pencarian terbaik tidak dapat menemukan rute dari A ke D, algoritma akan melakukan 5 iterasi sebelum mengumumkan bahwa tidak ada rute yang tersedia seperti di output yang sudah saya jelaskan tadi. Yang keempat, apa yang terjadi jika Zozo mencoba untuk mencapai titik C dari titik C ke A? Berapa biaya dan jalur terpendeknya? Jika Zozo mencoba mencapai dari titik C ke A, jalur terpendeknya yaitu A ke B ke D ke C. Total biayanya yaitu 1 dari A ke B, kemudian ditambah 2 dari B ke D, kemudian ditambah 5 dari D ke C, sama dengan 8 unit biaya. Kesimpulannya, pencarian heuristik adalah kelas metode yang digunakan untuk mencari ruang solusi untuk solusi optimal dari suatu wilayah. Untuk menerapkan heuristik tersebut dengan baik dalam suatu domain tertentu, memerlukan fungsi heuristik dengan menghitung nilai biaya atau perkiraan biaya dari solusi permasalahan yang akan dicari sebagai modal untuk melakukan iterasi menuju goal state. Cara kerja dari metode BFS atau best first search ini yaitu membangkitkan node berikutnya dari sebuah node terbaik di antara sebuah if nodes atau simpul pada level terdalam yang sebelumnya pernah dibangkitkan. Menurut Rian, Teddy, dan Dwi pada tahun 2018. Metode tersebut juga memperbolehkan pencarian ke arah node yang lebih rendah jika node tersebut memiliki nilai heuristik yang lebih baik. Diasumsikan bahwa dalam permasalahan pencarian rute terpendek, nilai yang dianggap baik apabila nilai tersebut memberikan hasil yang lebih kecil dari nilai yang lain, karena konteks yang dibahas adalah jarak. Setelah simpul dengan nilai terbaik diperoleh, jika goal state belum ditemukan, maka akan melakukan pemeriksaan dari simpul berikutnya dengan nilai heuristik terbaik pada kedalaman yang sama.
di mana Fn sama dengan Hn. Fn adalah fungsi evaluasi, Hn yaitu fungsi heuristik atau estimasi jarak terpendek dari vertex atau node ke node berikut tujuan dari heuristik. Bila satu darinya adalah solusi yang diharapkan, maka algoritma keluar. Bila tidak, maka semua node baru ditambahkan ke himpunan node yang lebih jauh. Kemudian dilakukan pemilihan node yang lebih layak untuk dijadikan sebagai kandidat solusi dan melakukan proses selanjutnya. Pada kondisi seperti ini, titik yang lebih layak yang sebelumnya dihindari. Tetapi cabang yang sebelumnya akan disimpan dalam himpunan node yang dibangkitkan. Akan tetapi merupakan node yang tidak dieksploitasi. Berikut ini adalah daftar pustaka dari literasi-literasi yang kami dapat. Sekian, terima kasih dari presentasi yang kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang baik, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.